Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman-teman di rumah apa di kampus ini kuliahnya? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Oke, ya. Baik, mungkin sambil istirahat di rumah, saya izin untuk menyampaikan materi. Ini adalah materi yang ke berapa tujuh ya kalau tidak satu ke enam ya. Ini saya akan menyampaikan dua topik. Yang pertama adalah tentang skincare dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua adalah kasus apa namanya anak yang dia menelan permen karet ya. Nanti akan saya sampaikan untuk detail jurnalnya. Baik, materi yang pertama adalah tentang skincare dalam Islam. Jadi teman-teman semua, Islam juga memiliki satu pandangan yang juga lengkap ya, atau mungkin komprehensif berkaitan dengan kesehatan dan salah satunya adalah dengan perawatan integumen ya, perawatan integumen. Karena memang manusia adalah dibekali integumen dalam jumlah yang cukup lebar dan bisa dikatakan ini satu organ yang terluas yang ada di tubuh manusia ya gitu. Nah, makanya di dalam Islam ini banyak sekali hadis atau mungkin ayat-ayat yang menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan integumen atau kulit ya. Makanya kemudian diberikan satu konsep yang namanya adalah skincare in Islam kayak gitu. Nah, secara prinsip ini ada beberapa poin teman-teman. Jadi ada skincare in protection, kemudian ada mandi di dalam Islam, kemudian ada perawatan rambut, ada perawatan kuku, ada perawatan genital, dan juga ada sirkumsisi atau hitam gitu ya. Nanti saya sampaikan garis besarnya aja. Baik, saya mulai dari introduction. Jadi mungkin teman-teman juga sudah banyak belajar, sudah membaca bahwa memang integumen kita adalah satu organ tubuh yang dia memang terbesar teman-teman ya, terbesar atau mungkin terluas ya di antara beberapa organ tubuh yang lainnya. Nah, secara anatomi ini dibagi menjadi tiga lapis. Jadi ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis ya, gitu atau yang lapisan yang paling bawah gitu ya. Nah, di integumen kita itu ada beberapa organ yang dia mensupport metabolisme, ada rambut, ada kuku ya, ada jaringan subkutan dan ada kelenjar lemak dan sebagainya. Ini mendukung semua proses metabolisme di tubuh kita ya gitu. Nah, ketika ini trouble, otomatis akan membuat metabolisme juga akan terganggu ya gitu. Nah, contoh yang paling banyak adalah seorang ketika dia terkena luka bakar, maka beberapa kelenjar keringat, kelenjar minyak itu tidak akan berfungsi. Makanya pasien-pasien yang kena luka bakar itu umumnya di bekas lukanya dia sedikit sekali keringat atau minyak ketika dia sudah sembuh ya gitu karena kelenjarnya dia rusak karena efek dari suhu ya gitu teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa organ yang penting pada integumen, ada rambut, ada kuku, ada kelenjar minyak, dan ada kelenjar keringat. Nah, makanya dikarenakan ini ada banyak perubahan lingkungan gitu, makanya di integumen kita dia juga punya prinsip dalam melindungi atau protection against patogen. Jadi dia melawan beberapa bakteri yang dia punya potensi untuk merusak integumen ya. Jadi kalau kita idealnya dia tertutup, gitu. Tidak boleh ada yang terbuka. Kenapa? Karena terbuka dia pasti akan menimbulkan satu peluang bakteri atau virus untuk masuk ke dalam kulit gitu ya. Kemudian di sini ada juga satu konsep teman-teman yang menjelaskan tentang higien is more than just being clean. Jadi ketika kita mendengar istilah higien kemudian disandingkan dengan clean itu sesuatu yang berbeda gitu. Nah, clean adalah bersih gitu ya dan tapi bersih tidak selalu dia higienis kayak gitu. Nah, ini prinsip yang yang tertulis di paper ini kayak gitu. Nah, ketika kita melihat sesuatu itu bersih, misalkan meja bersih atau mungkin kursinya bersih itu tidak berarti dia higien atau bebas dari sesuatu yang akan mengganggu dari integumen seorang manusia gitu ya. Makanya di dalam kesehatan di perawatan itu ada oral hygiene atau mungkin personal hygiene. Jadi bukan personal clean atau oral clean ya gitu, tapi personal hygiene atau mungkin oral hygiene ya gitu. Ini contohnya. Karena kondisi hygiene dia lebih lebih tinggi levelnya daripada sekedar clean saja gitu. Ya. Jadi hygiene dia hampir satu level dengan steril, ya. Hampir selevel dengan steril ya gitu. Jadi seorang yang dia menjaga oral hygiene itu bisa dipastikan dia akan sehat di bagian mulut, gigi dan lain-lain sebagainya ya gitu. Tapi gigi yang terlihat bersih itu dia belum tentu dia hygiene.
Ya, jadi clean itu dia berbeda dengan hijin. Makanya prinsip-prinsip kesehatan yang berkaitan dengan hidup bersih itu sebenarnya lebih mengarah ke hidup yang higienis gitu. Ya, higienis dia lebih lebih tinggi levelnya daripada clean, gitu ya. Karena higienis dia akan lebih memperhatikan beberapa aspek seperti kebersihan, kemudian apa namanya prinsip steril dan sebagainya. Meskipun itu sesuatu kadang yang susah untuk kita capai. Jadi bagaimana kita menjaga mulut agar tetap steril itu satu hal yang sangat-sangat susah gitu. Karena setiap hari seorang dia makan dan sebagainya, dan bisa makanya dia pasti akan ada di antara dua gigi gitu ya, dan itu terkadang bisa membuat gigi keropos karena memang seorang yang tidak punya oral hygiene yang bagus ya, gitu ya. Jadi oral hygiene bukan oral clean ya. Nah, karena dia beda levelnya sehingga itu lebih memiliki satu kepentingan yang lebih tinggi daripada sekedar membersihkan gigi ya, gitu ya. Nah, seorang yang kumur-kumur itu dia bukan oral hygiene, tapi dia oral clean karena mungkin membersihkan sisa makanan. Tapi ketika hygiene berarti dia akan menggosok gigi, kemudian kalaupun kumur-kumur dia menggunakan apa namanya obat kumur, tidak hanya menggunakan air dan sebagainya. Jadi itu lebih lebih tinggi level gitu ya. Kemudian aspek yang lainnya, saya mulai dari penjelasan di sini teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah tentang sun avoidance dan Islam. Ini satu hal yang menarik karena memang di dalam Islam juga diajarkan untuk menghindari paparan sinar matahari. Ya. Jadi menghindari, artinya tidak berinteraksi di bawah sinar matahari dalam waktu yang lama, tapi dia mengurangi porsi ketika paparan dengan matahari gitu. Kenapa? Karena yang kalau dilihat dari aspek kesehatan itu, apalagi ketika sedang panas-panasnya jam 12 sampai jam 2 jam setengah 3 gitu, memang di beberapa apa, negara tertentu dia sangat rawan terjadi cancer pada integumen. Nah, gitu. Tapi ini beda dengan kondisi di Indonesia, gitu ya. Nah, makanya di sini ketika Islam memberikan satu perintah untuk menghindari matahari atau membatasi interaksi, maka di sini punya satu sisi positif yang memang kita harus meyakini itu, gitu ya. Makanya di dalam banyak riset kesehatan juga disampaikan kalau efek dari sinar matahari dia akan bisa menimbulkan kanker atau mungkin ketika mungkin teman-teman belajar lupus, penyakit lupus itu dia akan menambah pasien, dia akan semakin merasa terbakar di area wajah dan sebagainya itu. Ini contoh bahwa memang Islam dia punya pandangan yang komprehensif berkaitan dengan sinar matahari ya, gitu ya. Tapi sinar matahari tidak selalu dia negatif, ya, tidak selalu dia negatif. Ada kalanya dia positif, lah. Apalagi ketika di pagi hari, kemudian seorang yang dia memang ingin dapat vitamin D, maka dia bisa sedikit berjemur ya, gitu, ketika di jam-jam pagi ya, gitu ya, antara jam 9 sampai jam 10 atau mungkin sebelum jam setengah 10 kayak gitu. Makanya ini juga punya peran penting ya, gitu ya. Dan juga kalau mungkin ketika di rumah, matahari juga punya peran yang sangat penting mungkin untuk mengeringkan jemuran gitu ya, secara aktivitas sehari-hari gitu ya, terlepas dari aspek kesehatan ya, gitu ya, dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah musim hujan dan matahari juga bisa dikatakan jarang-jarang muncul ya, lebih banyak mendungnya dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi satu aspek positif ya, mengurangi paparan sinar matahari seperti itu ya. Tapi secara prinsip Islam itu memberikan suatu saran atau mungkin perintah untuk menghindari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama. Jadi long exposure, jadi paparan yang lama di bawah sinar matahari itu yang disarankan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Ini ada hadisnya teman-teman semua. Kemudian bagaimana dengan paparan sinar matahari ketika kita kaitkan dengan kesehatan? Tadi sudah saya sampaikan secara garis besar bahwa memang ketika seorang dia terpapar dalam waktu yang lama, maka di antara efek samping yang sering muncul adalah adanya peningkatan aktivitas sel yang ada di bawah integumen ya, gitu. Nah, sebagian negara, beberapa orang di beberapa negara tertentu itu dia ini rawan terjadinya cancer sehingga banyak di orang di sebagian tempat misalkan di Eropa itu mereka lebih cenderung untuk mengurangi paparan sinar matahari, apalagi mereka yang punya apa garis keturunan Cancer ya, maka dia akan banyak menghindari paparan sinar matahari atau mungkin seperlunya ketika berinteraksi dengan sinar matahari, apalagi di siang hari seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi ya, beberapa kondisi di mana ketika seorang dia terpapar UV dalam waktu yang lama, maka dia bisa memicu beberapa tipe cancer ya, misalkan melanoma atau mungkin eh, apa basal kemudian squamous cell carcinoma itu menjadi perhatian kita sebagai tenaga kesehatan. Makanya
sinar matahari itu pada dasarnya tidak selalu negatif, tapi dia ada aspek positif yang memang kita harus benar-benar bijak berinteraksi dengan sinar matahari gitu ya. Ketika panas-panasnya ya kalau nggak begitu urgent ya kita mending di dalam ruangan kemudian interaksi di dalam ruangan. Tapi ketika memang dibutuhkan ya kita secukupnya saja gitu ya. Karena memang itu banyak riset, banyak satu teman-teman yang menunjukkan kalau seorang yang terlalu sering ya terlalu matahari maka dia punya efek yang kurang bagus di apa di integumen gitu. Makanya di sebagian riset itu disampaikan bahwa ketika seorang ingin menjaga integumen ya sebisa mungkin dia mengurangi paparan sinar matahari apalagi ketika sedang panas-panasnya seperti itu ya. Hmm. Itu bisa dikatakan metode skincare yang terbaik adalah mengurangi paparan sinar matahari ketika sedang panas-panasnya seperti itu ya. Dan mohon maaf ketika mungkin teman-teman sudah menggunakan krim-krim tertentu seperti itu, tapi ketika tidak mengurangi aktivitas di luar ruangan ya itu tidak akan banyak manfaat krim tadi ya gitu ya. Sehingga itu sebisa mungkin ketika menggunakan krim anti UV dan sebagainya itu memang sebisa mungkin tidak di kita berlama-lama di bawah sinar matahari ketika bukan suatu kondisi yang sangat-sangat urgent seperti itu ya. Makanya di sini disampaikan ada satu kalimat bahwa metode paling efektif untuk mengurangi efek UV adalah dengan mengurangi paparan dengan sinar matahari ya, gitu ya. Bukan menggunakan krim sebanyak-banyaknya dioleskan di tubuh dan sebagainya bukan seperti itu, tapi yang terbaik adalah tetap dengan tetap menghindari paparan sinar matahari gitu ya. Bagaimana menggunakan krim ya silahkan, tapi tentunya teman-teman melihat dari krimnya tadi, kira-kira krim yang aman atau tidak ya, gitu. Apalagi sekarang banyak kosmetik-kosmetik yang itu disinyalir tidak aman, sehingga ketika digunakan malah menimbulkan banyak problem ya di integumen. Itu yang perlu dihindari ya. Nah, teman-teman cowok atau cewek di sini yang sering menggunakan hand body atau krim ya harus melihat produknya seperti apa, kemudian apakah sudah lolos di pemantau belum dan sebagainya harus dicek dengan detail ya. Jangan terpengaruh dengan harga yang murah, kayak gitu harga murah, harga promo, tapi malah tidak sehat digunakan di dalam di integumen ya. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah sun avoidance, jadi menghindari paparan sinar matahari. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak selalu mutlak. Jadi tidak selalu teman-teman harus takut dengan sinar enggak, tapi harus dibatasi interaksinya itu yang saya maksud. Karena di agama kita juga disampaikan kalau sinar matahari juga punya efek yang tidak bagus bagi integumen itu sudah banyak dibuktikan di penelitian kemudian ada hadisnya juga kemudian ya banyak riset-riset yang menyampaikan kalau itu efeknya tidak bagus bagi integumen apalagi kalau pasien-pasien dia punya penyakit lupus, punya penyakit kulit dan sebagainya itu menjadi tidak bagus ya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat pasien yang dengan jenis kayak albino gitu ya, albino atau mungkin gangguan integumen yang seorang bisa menjadi albino. Nah, itu dia sangat-sangat sensitif dengan sinar matahari ya, gitu. Dia akan banyak aktivitas di dalam ruangan ya. Ketika terpapar sinar matahari dia pasti akan merasa panas ya, gitu karena integumennya dia menjadi tipis ya, gitu. Jadi seorang yang dia albino ya, gitu atau mungkin penyakit yang ini ya merusak melanosit kayak gitu, dia akan lebih sensitif dengan sinar matahari. Makanya dia akan banyak di dalam rumah ketika aktivitas kayak gitu. Kalaupun keluar rumah dia pasti akan pakai jaket yang tebal, pakai topi koboi, kemudian pakai kacamata dan kadang pakai masker kayak gitu ya. Pakai masker dan itu menjadi kebiasaan dia ketika aktivitas di luar ruangan dalam kondisi yang sangat-sangat panas kayak gitu. Karena kalau tidak pakai yang rapat dia pasti akan merasa terbakar kulitnya karena dia sangat tipis kulitnya kayak gitu ya. Ini yang pertama, jadi sun avoidant. Ini sudah ada pertimbangan atau mungkin ya dalilnya, kemudian ada juga riset dari kesehatan ya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan apa namanya droplet teman-teman ya, droplet. Jadi di sini disampaikan bahwa ada beberapa gangguan integumen yang dia disebabkan karena efek dari droplet, teman-teman. Droplet yang dikeluarkan oleh pasien yang dia dalam kondisi sakit seperti itu ya. Jadi banyak beberapa penyakit yang muncul dari efek dari droplet yang dia mengenai di bagian integumen gitu ya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang dropletnya dia berbahaya, itu biasanya pasien dengan ini
TBC atau mungkin pasien-pasien dengan gangguan respirasi yang lain itu dia cukup riskan atau rawan berkaitan dengan apa droplet tadi. Makanya ketika kita berinteraksi dengan pasien-pasien yang dia memang high risk gitu ya kita harus pakai apa APD yang lengkap sehingga tidak ter apa apa tidak terkena droplet dari si pasien tadi gitu ya. Yang berikutnya adalah aspek kebersihan teman-teman. Jadi di dalam Islam juga disarankan untuk ini apa menjaga kebersihan. Nah, di antaranya adalah dengan wudhu gitu ya. Nah, wudhu ini dia juga punya apa namanya punya satu kelebihan dari aspek Islam ataupun dari aspek kesehatan sendiri ya gitu. Makanya wudhu itu diawali dari tangan dulu, bukan dari kaki, bukan dari kepala dulu. Karena memang tangan itu menjadi satu media yang sangat-sangat apa lumayan ya untuk menularkan atau mungkin menyebarkan sesuatu yang negatif di badan kita. Makanya tangan dia dibersihkan dulu di antara hikmah kenapa dia tangan dulu kayak gitu. Nah, ketika mengawali dari tangan biasanya dia diperintahkan untuk sekali atau 3 kali ya gitu. Tapi yang disarankan adalah dengan 3 kali membasuh tangan. Jadi apa namanya dibersihkan 3 kali, kemudian baru berpindah ke apa namanya mulut, kemudian dikeluarkan melalui hidung dan sebagainya. Jadi itu beberapa tahapan yang ada di wudhu kayak gitu ya. Makanya di sini disampaikan bahwa ketika kita membasuh tangan, kemudian kita berkumur-kumur, kemudian ketika kita memasukkan air ke dalam hidung itu dia 3 kali. Ya. Kenapa 3 kali? Karena itu lebih membersihkan bagian-bagian yang dia rawan menularkan penyakit kayak gitu. Tangan, kemudian mulut, kemudian apa namanya hidung itu dia beberapa organ yang dia rawan menularkan penyakit sehingga itu dibersihkan sebanyak 3 kali ya, gitu ya lebih bersih daripada hanya hanya 1 kali seperti itu. Nah seorang yang sedang pilek atau mungkin sedang batuk tentunya juga lebih ditekankan untuk membersihkan sebanyak 3 kali. Tapi jangan terlalu dihirup dalam karena dia akan masuk ke dalam lambung dan sebagainya. Jadi cukup dihirup secukupnya sehingga dia bersihkan di area rongga kemudian dia akan keluar lagi ya, gitu ya. Karena banyak dari penyakit-penyakit ISPA itu diawali dari kondisi lubang hidung yang dia tidak bersih sehingga bakterinya dia turun ke paru-paru kemudian dia menimbulkan infeksi dan dia bisa menimbulkan gejala-gejala tertentu ISPA. Makanya dia disarankan 3 kali di masing-masing ini masing-masing organ tangan 3 kali, kemudian umur-umur 3 kali, kemudian dimasukkan hidung juga sebanyak 3 kali. Nah, cuman ketika seorang berpuasa itu dia harus hati-hati ketika berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung gitu ya. Nah, gimana Pak kalau nggak sengaja masuk ke lambung ya itu beda karena nggak sengaja ya. Beda kalau yang sengaja. Tidak membatalkan puasa ketika tidak sengaja gitu ya. Dan sebagainya. Jadi ini beberapa manfaat wudhu dan wudhu itu dia sehari teman-teman bisa 5 kali wudhu itu kalau ketika kita akan sholat wajib jadi 5 kali wudhu itu sudah cukup untuk membersihkan bagian tubuh kita yang memang itu dilalui oleh air wudhu seperti itu ya. Nah, bahkan di integumen kita itu ada sekitar 500 sampai 1000 spesies teman-teman bakteri yang hidup di atas kulit gitu. Dan dia akan bersih ketika kita sering-sering wudhu kayak gitu. Nah, ini yang di antara manfaat dari wudhu. Makanya ketika kita sholat ya diupayakan wudhu. Dan itu 3 kali betul, 3 kali gitu ya. Kemudian berpindah ke wajah dan sebagainya itu bisa sangat mengurangi jumlah bakteri atau mungkin spesies yang dia patogen yang ada di dalam integumen kita, gitu, tangan, gitu ya dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau seorang sakit dan dia memang disarankan tidak menggunakan air ya dia bisa dengan tayamum itu satu yang bisa dimaklumi gitu ya. Jadi pakai tayamum kemudian dia bisa sholat dengan menggunakan ini ya dengan bersucinya menggunakan tayamum. Tapi secara kondisi normal ya ketika seorang dia memang tidak tidak apa tidak anti air gitu ya dia boleh untuk wudhu sebanyak 5 kali. Kalau belum batal ya silakan untuk wudhu sebanyak sesuai dengan ini ya kebutuhan ketika akan sholat seperti itu ya. Nah makanya ketika seorang wudhu maka dia akan membersihkan bakteri karena apa ketika kita tidak wudhu apalagi sudah batal ya tentunya efek sholatnya tidak akan sah gitu ya. Tapi ketika sudah wudhu ya insya Allah dari aspek kesehatan juga ada manfaatnya dari aspek agama dia juga akan membuat ibadah kita menjadi sah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mandi ini yang ketiga teman-teman. Jadi yang pertama adalah menghindari paparan sinar matahari,
yang kedua adalah wudhu, yang ketiga adalah mandi. Nah, mandi pun juga apa diberikan perhatian dalam Islam, teman-teman semua ya. Dan Islam juga memberikan satu saran bahwa seorang itu tidak boleh tidak mandi lebih dari 7 hari. Jadi kalau pahit-pahitnya nggak ada air itu jangan sampai nggak mandi selama lebih dari 7 hari. Gitu. Kenapa? Ya mungkin ya nggak mandi sehari aja nggak nyaman, apalagi nggak mandi sampai 7 hari gitu ya. Kecuali kalau emang itu benar-benar nggak ada air itu ya apa mungkin dimaklumi. Tapi ketika ada air kemudian apa kita malas mandi ya itu beda cerita itu ya. Tapi secara ajaran Islam itu kita diperintahkan untuk mandi dan itu diupayakan sehari ini paling nggak 2 kali dan jangan sampai tidak mandi lebih dari 7 hari karena mungkin sudah banyak kotorannya sudah apa tebel gitu ya harus segera dibersihkan dan sebagainya itu juga diajarkan di dalam Islam. Jadi selain membersihkan di area wudhu, kemudian Islam juga punya perhatian yang berkaitan dengan mandi gitu ya. Mandi paling tidak pagi kemudian sore gitu ya atau mungkin teman-teman kalau di rumah pas panas siang mandi juga tidak masalah gitu ya. Jadi diupayakan 1 hari ya paling tidak 2 kali mandi gitu ya. Jadi jangan sampai sehari nggak mandi ya. Liburan mungkin mandinya agak siang nggak apa-apa tapi nanti sorenya juga harus mandi biar apa biar bersih gitu ya. Karena ya hal sepele aja di dalam agama kita tuh terkadang tidak diperhatikan oleh sebagian orang-orang Islam gitu ya. Ada yang sehari nggak mandi, kadang ada yang mandi sehari sekali gitu ya. Libur di rumah, kemudian pagi nggak mandi, siang nggak mandi, mandinya baru malam jam berapa baru mandi gitu ya. Nah mungkin kalau sekali 2 kali mungkin bisa dikatakan tidak apa-apa, tapi ketika itu setiap hari seperti itu ya tentunya akan mengganggu orang lain ya. Karena seorang yang mungkin mandinya jarang-jarang tentunya kotoran yang kita kuping akan semakin menebal, kemudian apa ketika berkeringat juga, mohon maaf baunya juga tidak akan harum sehingga itu menjadi satu apa problem akan mengganggu orang lain. Nah, makanya Islam di sini memberikan satu saran untuk mandi ya. Jadi jangan sampai tidak mandi lebih dari 7 hari ya. Gitu. Ini yang apa jadi perhatian di dalam Islam gitu ya. Semuanya. Nah, kemudian manfaat mandi di dalam kesehatan ini juga sudah diteliti, tapi ini risetnya juga riset yang lama ya, tahun 60-an, 80-an sekian ya gitu, tapi sampai sekarang juga masih diyakini ini satu hal yang benar. Jadi ketika seorang mandi, maka dia bisa mengurangi banyak bakteri yang ada di bagian integumen ya, ketika mandinya dengan sabun. Jadi bukan mandi mandi hanya guyur air saja, tapi dengan sabun dan sebagainya, itu dia bisa mengurangi bakteri yang cukup lumayan banyak yang bisa bikin integumen kita apa terganggu ketika kita tidak mandi gitu. Jadi makanya di sini ada banyak benefit ketika seorang itu mandi gitu ya dan sebagainya gitu. Dan terkadang mandi itu dia mempengaruhi mood teman-teman. Jadi mandi itu kadang mempengaruhi mood kita. Dan pagi hari sudah baca WA, WA-nya juga kadang nggak jelas gitu ya. Baca story yang orang nggak jelas, tapi kalau habis mandi biasanya itu mood kita jadi apa? Jadi seger, jadi nggak muram nggak apa gitu ya. Makanya kalau teman-teman melihat pasien-pasien yang ODGJ itu mereka diminta sering-sering mandi ya gitu. Karena apa? Karena dia bisa mempengaruhi mood gitu ya. Seorang yang tidak mandi dengan mandi itu apa moodnya dia berbeda. Jadi beberapa orang yang merasakan itu ketika habis mandi sama sebelum mandi itu dia moodnya beda. Ketika mikir apa dia jernih dan sebagainya jadi bisa lebih maksimal ketika aktivitas sehari-hari gitu ya. Makanya ya benar kalau Islam menyarankan untuk mandi karena banyak apa namanya banyak manfaatnya ya, gitu Mau ya. mujahidin. Ini ada yang WhatsApp ini, mohon maaf ya. Siapa? Mohon di mute Mbak Sylvia ya. Begitu. Oke. Jadi itu manfaatnya mandi teman-teman ya. Tentunya ketika kita mandi juga kita punya etikanya teman-teman. Ketika mungkin di kos-kosan kemudian apa WC-nya cuma satu ya mandinya jangan lama-lama gitu ya karena akan membuat orang lain menunggu. Itu yang kadang ditemukan di beberapa kos-kosan itu ada satu mahasiswa atau beberapa dia mandinya lama di WC itu lama banget ya. Kadang apa sampai apa itu habis airnya dan sebagainya itu yang apa namanya yang juga sering dikeluhkan. Tapi mandi itu tetap tetap sehat, tapi tetap ketika teman-teman mandi di rumah orang, kemudian di kos-kosan tetap ada etikanya ya, ada etikanya sehingga tidak mengganggu orang lain, baik dari aspek apa namanya lama, kemudian ngabisin air gitu ya, itu yang harus dijaga ya ketika di tempat orang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah hand and foot hygiene teman-teman. Jadi kebersihan tangan dan juga aspek higienis dari aspek
tangan dan juga bagian kaki ya. Karena ini dua organ yang juga sangat-sangat penting kayak gitu. Makanya di dalam Islam diajarkan ketika kita membersihkan area genitalia ya, apa cebok gitu ya pakai tangan kanan. Tangan kiri ya, bukan tangan kanan ya gitu. Jadi beberapa pasien yang dia memang kidal itu beda, tapi ketika normal ya itu ya tidak boleh pakai tangan kanan, pakai tangan kiri ya gitu ya. Dan kalau makan ya pakai pakai tangan kanan. Jadi ini sudah ada aturan dalam Islam. Sehingga kalau kita makan, kita apa namanya eh, cebok ya harus dibedakan tangannya, jangan sampai terbalik tangannya. Kecuali memang dia yang tidak gitu ya dan sebagainya gitu. Karena biasanya tangan kanan dia digunakan untuk sesuatu yang bersih ya, yang bersih kemudian untuk membersihkan untuk hal-hal yang dia positif. Tapi tangan kiri biasanya digunakan untuk hal-hal yang dia kurang bersih. Jadi itu yang apa yang diyakini. Sehingga kalau kita apa, membersihkan area vital ya pakai tangan kiri. Jadi jangan jangan ditukar tangannya itu malah akan kadang apa beberapa orang dia malah apa menjadi kotor dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang saya ringkas adalah berkaitan dengan oral hygiene teman-teman. Oral hygiene ya. Jadi Islam juga punya perhatian yang bagus terhadap oral hygiene atau kebersihan di area oral gitu. Nah ini makanya ketika seorang dia habis makan yang berlemak tinggi, biasanya disarankan untuk kumur-kumur kayak gitu ya, kumur-kumur kemudian dibuang, jangan ditelan ya. Nah beberapa orang ketika dia makan kumur-kumur ya ditelan itu enggak bagus ya karena kotor ya, dan itu juga akan pengaruh terhadap lambung gitu ya. Nah kalau misalkan dari aspek apa namanya cara cara mudah gitu untuk membersihkan area mulut dan itu tidak menimbulkan bau mulut itu biasanya menggunakan ketimun. Jadi habis makan makan timun itu akan mengurangi bau mulut yang ditimbulkan dari apa makanan yang kita makan kayak gitu ya. Tapi sekarang terkadang muncul pertanyaan kalau kita makan itu apakah buahnya terakhir atau buahnya awal dulu kayak gitu ya. Nah, di dalam kalau kita lihat dari apa dari ilmu fisiologis dan ilmu yang berkaitan dengan nutrisi, itu yang benar adalah buahnya dulu baru kita makan. Kenapa? Karena buah dia akan menjadi antioksidan dari makanan yang kita makan seperti itu. Jadi kita makan buah dulu, setelah selesai kemudian baru kita makan apa ya apa ada di meja dan sebagainya seperti itu ya. Jadi istilah cuci mulut ya sebenarnya itu harusnya di awal ya, gitu kok kalau dilihat dari apa namanya dilihat dari aspek nutrisi kemudian aspek eh, ilmu pencernaan gitu ya harusnya kalau kita makan ya kita makan ini dulu apa namanya makan buah dulu baru kita makan apa yang ada di meja seperti itu ya kemudian kalau memang teman-teman menginginkan untuk lebih maksimal mengurangi bau mulut ya bisa konsumsi timun untuk mengurangi bau mulut seperti itu ya nah gitu juga dalam Islam juga diperhatikan kalau seorang habis makan diupayakan dia membersihkan area mulut kayak gitu ya bisa dengan siwak mungkin kalau pernah lihat siwak kayak kayu itu ya kayu atau mungkin bisa dengan obat kumur itu juga bisa gitu dan sebagainya ya. Nah, di beberapa referensi disampaikan kalau ketika kita ingin apa namanya habis sarapan ya, habis sarapan ingin gosok gigi itu diberikan jeda, jadi jangan langsung gosok gigi. Jadi misalkan sarapan jam setengah tujuh, jadi jangan sampai langsung gosok gigi jam setengah tujuh karena harus dijeda. Kenapa? Karena kita habis makan biasanya dia kondisi asam di mulut dia sedang tinggi-tingginya. Nah, ketika asam dia tinggi, kemudian kita langsung gosok gigi, biasanya akan mudah membuat gigi menjadi gripes seperti itu. Terutama di bagian-bagian yang dia diikat dengan gusi. Ya, gitu. Namanya kalau kita sarapan jam setengah tujuh, diupayakan nanti dijeda mungkin 15 menit, kemudian baru bisa digosok gigi. Ya, gitu. Jadi langsung digosok gigi, karena tadi ya, kondisi asam yang tinggi di mana bagian oral itu akan merusak, membuat mudah gripes di bagian gigi, sehingga akan mudah cepat bolong. Ya, seperti itu, ya. Ini beberapa perhatian yang diberikan oleh Islam dalam menjaga kesehatan oral, ya, gitu, semua ya. Ini wudhu sudah, kemudian apa namanya, kumur-kumur sudah. Nah, teman-teman kalau misalkan akan menggunakan obat kumur juga silakan, tidak masalah, tapi memilih yang itu tidak begitu bikin panas di area mulut ya. Ada beberapa produk obat kumur yang dia ketika dipakai itu dia ini apa namanya terlalu tinggi kemeranyasnya, jadi malah jadi panas gitu ya. Jadi ada beberapa yang bikin kayak gitu dan itu sangat tidak nyaman di mulut dan itu malah kadang malah tidak maksimal membersihkannya. Kenapa? Karena seorang ketika dia pakai itu dia pasti akan langsung membuang, tidak akan
di kumur-kumur kayak gitu. Jadi kalau memilih obat kumur ya memakai obat kumur ya dia memang lembut di area oral hijin sehingga dia akan lebih maksimal ya. Misalkan memilih yang rasa tertentu itu dia lebih lebih apa namanya lebih bersahabat di mulut daripada beberapa yang ada apa warna-warni misalkan orange dan sebagainya itu mah menjadi menjadi kurang nyaman di apa di bagian oral gitu ya dan sebagainya. Kemudian siwak teman-teman ya, siwak ini mungkin kalau di kalangan anak muda sekarang kurang begitu populer siwak, tapi di zaman Nabi itu beberapa orang dia senang menggunakan siwak kayak gitu ya. Jadi habis makan kemudian dia giginya menggunakan siwak kayak gitu, dibersihkan di sela-sela gigi ya gitu. Karena memang di antara penyebab bau mulut ada berasal dari makanan yang kita makan dan dia menyisa di area sisa-sisa gigi ya gitu. Itu yang membuat apa namanya bau nafas kita menjadi tidak begitu sedap kayak gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau supaya tidak menimbulkan nafas yang tidak sedap ya diupayakan teman-teman harus sering-sering membersihkan area oral licin ya gitu. Misalkan pagi, kemudian siang, kemudian sore gitu ya dan sebagainya. Sering-sering apa namanya minum air putih karena itu bisa mengurangi apa kadar bakteri yang ada di bagian mulut kayak gitu ya. Makanya seorang yang dehidrasi, seorang yang berpuasa itu mohon maaf itu biasanya bau mulutnya akan lebih lebih ekstra ya, lebih apa lebih tinggi levelnya ya, gitu daripada seorang yang dia hidrasinya baik. Kenapa kalau orang yang berpuasa biasanya dia akan lebih sedikit minum air putihnya karena puasa tadi ya gitu. Dan itu efeknya adalah bau mulutnya akan semakin tajam kayak gitu ya. Tapi bagaimana kalau teman-teman sedang puasa tapi kemudian kumur-kumur ya itu boleh-boleh saja, tidak masalah, tidak membatalkan puasa ketika puasa Ramadan kemudian apa namanya kita sedang praktek di rumah sakit kemudian khawatir bau nafas kita mengganggu pasien ya kita boleh kumur-kumur tapi jangan ditelan itu aja ya. Gosok gigi silakan tapi harus hati-hati karena apa namanya jangan terlalu banyak menggunakan pasta giginya gitu sehingga seperlunya aja dan tidak masuk di dalam ini ya dalam lambung kita seperti itu ya. Tapi secara prinsip hukum Islam kalau kita sedang berpuasa kemudian kumur-kumur maksudnya itu tidak membatalkan apa namanya puasa gitu ya. Tapi tentunya tidak boleh sengaja. Misalkan sengaja gosok gigi biar nanti ada sedikit yang masuk ke lambung jadi seger itu juga tidak boleh dengan punya niat seperti itu. Jadi kita tinggal kita niatkan untuk mengurangi bau mulut, kemudian kita gosok gigi atau kumur-kumur seperlunya saja, itu insya Allah tidak membatalkan puasa kita, gitu ya. Nah, kalau dulu kan tidak ada sikat gigi sehingga mereka menggunakan siwak untuk membersihkan sisa makanan yang ada di bagian gigi, gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak teknologi, banyak inovasi sehingga teman-teman boleh menggunakan siwak, boleh menggunakan obat kumur, boleh menggunakan sikat gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi, gitu ya. Atau mungkin menggunakan ini semacam benang kemudian apa namanya dimasukkan di sela-sela gigi gitu ya. Tapi harus hati-hati ya gitu. Kenapa? Sebagian benang dia terlalu tajam sehingga dia malah merusak gusi. Gusinya berdarah karena terlalu ke dalam untuk memasukkan benangnya di antara gigi tadi gitu ya dan sebagainya. Jadi itu beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan gigi teman-teman semua ya. Jadi ada siwak, ada toothbrush ya, ada juga toothpicking. Jadi dia tadi yang benang kemudian dia dimasukkan ke dalam di antara gigi untuk membersihkan sisa makanan kayak gitu. Jadi tidak menggunakan ini apa namanya semacam itu ya bambu atau kayu kayak gitu. Kalau nggak hati-hati itu biasanya malah bisa bikin berdarah gusinya. Ya. Sehingga teman-teman kalau memang terpaksa menggunakan yang itu ya kayak suntuk itu ya harus hati-hati ketika membersihkan area makanan di sela-sela gigi. Jangan sampai malah berdarah gitu ya. Nah, ketika berdarah itu tentunya akan menjadi peluang buat bakteri untuk masuk ke dalam gusi kemudian merusak gusi dan sebagainya. Nah, tapi harus ekstra hati-hati ketika menggunakan apa namanya tooth picking atau mungkin untuk membersihkan area makanan di antara ini ya, di antara gigi kayak gitu ya dan sebagainya. Ini gigi sudah, kemudian apa namanya nasal hijin atau nasal. Jadi di area hidungnya, makanya kalau kita sedang wudhu gitu ya disarankan untuk memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali untuk membersihkan di area nasal gitu ya. Karena ini menjadi satu hal yang vital ketika untuk menjaga kesehatan yang ada di paru-paru kayak gitu.
dan sebagainya. Jadi ini disarankan 3 kali ya, supaya lebih bersih gitu ya. Nah, beberapa orang dia punya kebiasaan nyabuti bulu hidung. Itu juga kurang bagus bagi kesehatan baik tinjauan Islam atau mungkin kesehatan secara umum gitu ya. Sedang di rumah kemudian duduk kemudian ngalamun sambil nyabuti bulu hidung itu juga kurang bagus. Kenapa? Karena bulu hidung dia juga punya peran yang melembabkan udara. Itu ketika dia berkurang jumlahnya, maka udara yang masuk ke paru-paru tidak akan lembab sehingga akan mudah mengganggu metabolisme di paru-paru gitu ya, sehingga itu menjadi kurang bagus dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ketika bulu hidungnya dia semakin sedikit, maka akan banyak debu yang mudah masuk ke dalam paru-paru tanpa tanpa adanya filter kayak gitu ya. Nah, ketika itu sering terjadi, maka akan membuat seorang dia mudah mengalami sakit infeksi paru-paru karena memang bulu hidungnya dia lebih sedikit gitu ya. Makanya seorang yang bulu hidungnya lebat sama yang nggak lebat itu dia paru-parunya dia berbeda kondisinya. Lebih lebih aman, lebih sehat ketika memang dia tidak sering mencabuti bulu hidung gitu ya. Mm. Tapi gimana Pak kalau panjang kemudian ngelewer ya boleh dipotong tapi jangan dicabut gitu ya. Ada beberapa pasien yang dia bulu hidungnya mohon maaf agak panjang yaitu dipotong saja tidak usah dicabut ya. Karena dipotong dengan dicabut dia berbeda. Kalau dicabut dia mengurangi jumlah, kalau dipotong dia tidak mengurangi jumlahnya, mengurangi panjang sehingga kadang mengganggu apa namanya penampilan orang aja gitu ya bulu hidungnya keluar itu juga aneh gitu ya teman-teman. Seperti itu yang harus dicek ya bulu hidungnya. Kemudian yang berikutnya adalah eh, hair care teman-teman. Jadi membersihkan area rambut ya, keramas lah namanya gitu. Nah di sini juga Nabi juga mengajarkan untuk keramas atau apa namanya yang membersihkan area rambut gitu ya. Jadi itu juga disampaikan bahwa ketika seorang itu punya rambut ya harus dihargai kayak gitu teman-teman. Nah, bagaimana menghargai rambut ya dengan dengan merawatnya gitu ya. Karena banyak pasien-pasien yang dia tidak punya rambut teman-teman. Jadi tidak punya rambut atau rambutnya dia arang-arang ya. Karena efek pengobatan cancer atau mungkin yang lain itu yang harus yang harus dihindari ya. Makanya di sini dibersihkan kemudian pakai sampo yang aman kemudian kalau gatal ya digaruknya seperlunya saja, jangan terlalu keras karena akan membuat lecet dan ketika kena air juga akan sakit dan sebagainya, gitu ya. Itu kemudian yang berikutnya adalah ini hair care sudah. Yang berikutnya adalah nail care teman-teman. Jadi merawat kuku, gitu ya, merawat kuku. Nah, seorang itu idealnya itu dia tidak memanjangkan kuku lebih dari 40 hari. Itu yang disarankan dalam Islam, gitu ya. Nah, seorang yang punya kuku idealnya dia memang tidak boleh panjang. Kenapa? Itu juga menjadi tempat bakteri. Yang kedua adalah mungkin ketika habis makan biasanya itu akan banyak sisa makan yang dia ada di bawah kuku sehingga itu kadang mengganggu ya. Karena seorang dia harus membersihkan kukunya satu-satu karena banyak sisa yang ada di situ. Makanya di dalam Islam misalkan seorang dia tidak boleh memanjangkan kuku lebih dari 40 hari. Atau mungkin kalau mau dipotong ya sebulan sekali ya gitu ya. Ini yang menjadi saran ya gitu. Nah, ketika kita menangani pasien-pasien dengan diabetes itu juga lebih 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 hati-hati ya gitu. Karena kalau kita tidak mengajarkan si pasien untuk motong kuku yang benar itu nanti dia biasanya akan menyisakan bagian kuku yang tajam di bagian tepi dan akan membuat lecet di bagian integumen si pasien tadi sehingga harus diajarkan gitu ya. Misalkan keluhan cantengan itu di antara efek yang muncul ketika kita motong kukunya tidak simetris atau tidak rapi di bagian ujung sehingga itu menjadi satu gangguan integumen ya. Ada sebagian tipe cantengan yang dia sampai menembus bagian integumen. Ada yang seperti itu karena bagian pojok kukunya dia tidak dipotong sehingga dia akan tumbuh dan dia bisa ada yang sampai menembus di bagian integumen. Nah, gitu. Nah, ini yang harus dihindari teman-teman semua ya. Kalau pasien tidak punya diabetes mungkin mending, tapi kalau pasien punya diabetes itu ketika tembus itu akan panjang urusannya, akan semakin luas lukanya dan ya jadi akan banyak problem ketika eh, potong kukunya dia tidak rapi. Makanya kalau teman-teman merawat pasien diabetes ya harus diperhatikan bagaimana cara memotong kuku. Yang berikutnya adalah genital hygiene teman-teman, genital hygiene ya. Jadi Islam juga punya perhatian untuk merawat organ vital ya gitu. Nah, diantaranya adalah dengan cebok itu diantara cara untuk membersihkan organ vital. Ya.
ya. Ada istijmar itu bahasanya, bahasa Islamnya ya. Nah, gitu juga membersihkan ini apa namanya? eh, apa sirkumsisi teman-teman, sirkumsisi ya. Ini juga punya tinjauan dalam Islam teman-teman semua. Makanya seorang yang dia belum belum sirkumsisi ketika dia masuk Islam biasanya dia akan diminta untuk sirkumsisi atau hitan gitu. Nah, hitan pada dasarnya dia punya benefit yang cukup banyak karena dia bisa mengurangi kadar dari yang namanya smegma, teman. Smegma itu ada kotoran di bawah ini, di bawah apa? Itu ya bagian depan itu, ya bagian depan organ vital pria itu kalau sudah dipotong itu dalamnya ada kotoran, itu namanya smegma. Nah, ketika tidak disirkumsisi maka akan numpuk di bawah itu. Nah, ketika numpuk maka dia bisa menjadi keras dan dia akan susah dibersihkan. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat orang yang hitam, kemudian apa sebelum dipotong dia akan dibersihkan karena dia memang tidak pernah dibersihkan, ya. Sehingga dia akan mengeras di beberapa daerah di area sekitar itu ya, daerah organ vitalnya tadi. Makanya jika seorang dia sudah hitam, maka dia akan lebih membersihkan area itu dari smegma. Nah, gitu, ya. Nah, itu sirkumsisi, kemudian ada banyak benefitnya teman-teman. Dan hitam ini memang diwajibkan bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan, nah, gitu ya. Ada beberapa pendapat kalau hitan itu memang diperintahkan untuk dilakukan pada sebagian perempuan, nah, gitu. Jadi hitan pada wanita itu ada ya. Tapi di negara kita masih belum banyak dilakukan karena memang bukan satu hal yang kewajiban. Tapi laki-laki yang Muslim itu dia wajib untuk dihitan seperti itu. Nah, beberapa orang yang yang ketika kecil dia belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam mungkin di usia 40 sekian, dan belum hitan, ya dia diminta untuk hitan di usia itu. Dengan metode-metode sekarang yang saya kira tuh banyak ya, yang lebih minimal menimbulkan rasa sakit dibandingkan dulu ketika hitan, gitu ya. Nah, sekarang ada banyak metode anestesi, bisa dengan hipnotis dan macam-macam, sehingga itu minim rasa sakit ya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, bahkan di sebagian referensi disampaikan bahwa ketika seorang itu dia hitan itu bisa mengurangi apa namanya prevalensi dari munculnya penyakit HIV atau penularan HIV ketika hitam ya. Tapi ini mungkin di case tertentu saja, tidak semuanya. Karena memang HIV dia memang penularannya melalui aktivitas seksual yang tidak sehat ya gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, makanya ini satu hal yang prinsip yang memang kita harus memahami dari beberapa metode membersihkan area skincare. Nah, bisa kita simpulkan bahwa skincare dalam Islam ada tidak identik dengan merawat wajah saja itu, ya. Jadi skincare itu tidak identik dengan merawat wajah, tapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan dari wudhu, kemudian dari membersihkan area oral, kemudian area genitalia dan sebagainya, itu bagian dari skincare. Sehingga skincare dalam konteks Islam tidak identik dengan merawat wajah saja, tapi lebih luas dari itu. Ada mandi, ada wudhu, ada merawat organ genital, sirkumsisi dan sebagainya itu bagian dari skincare kayak gitu ya. Sehingga ini menjadi ilmu bagi kita untuk meningkatkan higien sehari-hari supaya tidak terkena penyakit gitu ya. Baik, ini materi pertama teman-teman. Yang kedua, saya ingin sedikit sampaikan tentang kasus menarik ya yang berkaitan dengan eh, mungkin pernah mendengar istilah ini bezoar. Bezoar itu adalah kondisi di mana ada seorang yang mungkin sengaja nggak sengaja dia makan benda-benda asing kemudian ditelan sampai ke abdomen dan dia ngumpul di sana. Jadi semacam sekumpulan benda asing yang ngumpul di bagian digesti, ya, gitu. Itu mengganggu. Nah, di sini papernya adalah kasusnya adalah seorang yang di anak-anak gitu ya. Dia menelan permen karet kayak gitu, permen karet kemudian dia sampai di bagian di bagian lambung, di bagian abdomen. Nah, gitu. Nah, gimana ceritanya ini saya sampaikan secara garis besar saja teman-teman ya. Jadi ini ada istilah yang namanya benzoar. Jadi a collection of dan sebagainya ini adalah sejenis sekumpulan benda-benda asing yang ngumpul di bagian gastrointestinal kayak gitu, yang dia tidak bisa apa melalui ya beberapa organ pencernaan normal gitu. Nah, benda-benda asing itu ketika ditelan itu dia tidak akan diproses oleh usus sehingga dia akan nempel di
usus akan standby di usus dan bisa mengganggu metabolisme usus seperti itu. Ini namanya adalah bizuan, gitu ya. Nah, di sini kasusnya unik, teman-teman. Jadi ada apa namanya? Ada anak-anak yang apa? Dia menelan 40 permen karet, teman-teman. Jadi ini anaknya usia 5 tahun ya, datang di IGD dengan keluhan abdominal discomfort dan juga diare. Jadi dia tidak nyaman abdomennya, kemudian dia juga mencret gitu. Dan setelah dikaji lebih detail, ternyata dia menelan permen karet sebanyak 40 pieces. Jadi 40 kayak gitu. Jadi buka satu box gitu ya, isi 40, dimakan cuilan gitu sampai habis 40 kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit gitu ya, tapi dia banyak kayak gitu. Nah, ditelan sampai semuanya, satu box isi 40 dimakan semuanya gitu ya, permen karetnya. Ini juga kasus yang unik dan beberapa di tempat kita juga ada gitu ya, model seperti ini, tapi tidak sampai 40 apa permen karet gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian pasien dia datang di ini, di apa namanya, di IGD dengan kondisi nyeri di bagian abdomen. Nah, apa namanya? Pokoknya sebelum 6 jam sebelum di IGD dia sudah nyeri abdomen, gitu ya, terus sakit nggak nyaman, kayak gitu. Dia di pengkajian pasien tidak ada demam, kemudian apa, tidak ada penyakit-penyakit yang menyertai dan apa, TTV-nya juga baik-baik saja, gitu ya. Jadi suhunya 36, kemudian respirasi 20, kemudian nadinya 106, jadi secara TTV dia tidak bermasalah gitu. Ya. Tensinya juga 101, anak usia 5 tahun ya bisa dikatakan normal itu. Kemudian setelah di ini teman-teman, setelah dicek ya menggunakan EGD, jadi esophageoduodenoskopi, ternyata ada sejenis, bukan sejenis permen karet, nah ini gambarnya seperti ini. Nah ini 40 tuh dia nempel gitu. Jadi apa? Setelah pakai endoskopi dia masuk melalui apa? Mulut gitu ya, melalui mulut. Kemudian dia dilihat di mana nempelnya gitu. Nah dia ketahuan ya, ada di ya di daerah abdomen di lambung seperti itu. Jadi dia nempel. Ini ada 40 permen karet ya gitu. Nah kan kalau satu mungkin ini ya, kalau satu mungkin enggak gitu, tapi ini banyak masalahnya. Ya banyak. Dan permen karet ketika dia nempel ya susah. Apalagi ketika pasien dia sering konstipasi, ketika dia kemasukan permen karet ya akan lebih menambah konstipasinya kayak gitu. Ya, ini anak-anak teman-teman, anak ini gambarnya seperti ini. Jadi 40 apa namanya? Permen karet dia nempel di abdomen dan eh, gimana mengatasinya adalah dengan ini tadi dengan menggunakan EGD tadi teman. Jadi tidak dioperasi ya. Jadi si pasien tidak dioperasi, tidak dibedah abdomennya kayak gitu, tapi dia menggunakan endoskopi. Jadi ada endoskopi kayak gitu, jadi dia semacam selang yang panjang itu, ya. Kemudian dia masuk di bagian mulut, kemudian dia nanti akan apa namanya, eh, ada semacam center ya, ada kameranya juga, dan dia akan ini melihat di mana letak benda asing yang perlu diambil gitu. Nah, itu kemudian diambil satu-satu dan sebagainya, gitu, sampai benar-benar bersih. Gitu. Karena ini kalau nggak sampai bersih, nanti resikonya akan banyak makanan yang nempel. Gitu. Jadi dia makan apa, nempel, nempel, kemudian bisa konstipasi. Kalau memang sudah konstipasi dan susah pakai endoskopi, otomatis resikonya akan dibedah abdomennya dan diambil lagi. Ya. Ya, ini beberapa resiko. Nah, teman-teman ketika masih senang makan permen karet ya harus hati-hati konsentrasi ya, gitu. Karena seringkali kalau kita makan permen itu kalau nggak konsentrasi, kadang suka ketelan ya, ketelan, tiba-tiba ketelan kayak gitu ya. Ya, tapi kalau kita yang benar-benar konsentrasi ya nggak akan ketelan biasanya kayak gitu. Kalau permennya bukan karet ya masih aman-aman aja. Tapi kalau permen karet kayak gitu yang apa agak rawan kalau ketika ditelan dia nempel di usus atau di lambung, nanti ada makanan nanti ketika dia lewat di tadi tempelan tadi dia akan lengket dan ketika semakin banyak akan mengganggu. Itu kalau nggak selesai dengan endoskopi otomatis pasien harus dibedah abdomennya seperti itu ya. Nah ini apa satu hal yang kita harus ekstra hati-hati semua. Ya, makanya di bagian diskusi di paper ini disampaikan. Jadi di antara treatment selain endoskopi ada di bedah. Jadi di apa? Di laparotomi itu di bedah abdomennya kemudian dilihat di mana letak apa bengkarnya kemudian diambil gitu ya. Dan yang dibedah tidak hanya abdomennya tapi juga di ususnya akan dilihat, akan di apa namanya? Diinsisi, dibuka ususnya kemudian diambil permen karetnya seperti itu ketika tidak selesai dengan endoskopi.
Tapi ketika endoskopi itu selesai, maka insya Allah akan apa namanya, tidak perlu dibedah abdomennya. Tapi kalau nggak selesai ya pasien mau nggak mau harus dioperasi besar seperti itu, dieksplorasi di mana letak benda asingnya dan sebagainya. Ini baru permen karet. Kadang ada yang menelan koin, teman-teman. Koin kemudian cincin gitu ya, cincin sampai berhenti di apa esofagus gitu, ada yang seperti itu. Koin sampai ke abdomen dan sebagainya gitu. Dan benda-benda asing kelereng ya itu juga apa masalahnya gitu. Makanya anak-anak kecil harus dijauhkan benda-benda yang apa yang rawan karena dia pasti akan apa menelan gitu ya. Itu tidak hanya satu dua kasus tapi banyak sekali yang sudah mengalami. Ini di antara satu dari sekian kasus yang ada. Gitu. Nah, terakhir teman-teman ya, saya akan tunjukkan video apa namanya endoskopi pengambilan koin ya, pengambilan koin di bagian lambung. Saya tunjukkan ini mungkin ya. Baik, saya zoom dulu. Oke. Nah, ini videonya hanya 1 menit lebih, 1 menit 30 sekian detik dan menunjukkan apa pengambilan ini ya, koin ya teman-teman ya. Nah, ini koinnya ya. Nah, ini koinnya. Jadi endoskopinya dia masuk ya, masuk dari apa namanya rongga ini. Kemudian dia mencari ini, ada semacam kamera, ada lampunya, kemudian dia mengambil koin gitu. Nah, untungnya dia koinnya itu nempel, jadi tidak mengalami ke usus yang bawah itu kan menjadi semakin repot. Tapi dia apa namanya hanya berhenti di lambung sepertinya ya, gitu. Nah, disampaikan oleh dokternya ini kalau pada anak-anak ketika menemukan kasus seperti ini harus segera teman-teman harus segera diambil ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ditunda berhari-hari. Kenapa? Karena akan mengganggu dari fungsi pencernaan si anak tadi, sehingga harus segera diambil. Misalkan dia jam 2 ini dia menelan sesuatu, ya harus bawa ke IGD, kemudian cepat mungkin harus diambil, gitu ya. Karena akan mengganggu apa namanya pencernaan itu pastinya seperti itu. Kalau saya lihat dari koinnya, sepertinya koin di India ya, ada tulisan India gitu ya teman-teman ya. Jadi apa India ya, itu pakai ada alatnya, kayak ada jaringnya, ada semacam jarum, ada netnya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Gitu teman-teman ya. Nah, nanti mungkin bisa browsing di YouTube, ada banyak sekali benda-benda asing yang apa yang sering ditelan anak-anak, di antaranya adalah koin tadi ya, di antara adalah koin tadi. Nah, eh, apa cincin juga ada, kemudian banyak teman-teman cincin, kemudian kelereng juga ada gitu, benda-benda asing yang sering masuk di apa di integumen, mohon maaf di mana di abdomen ya, sehingga perlu diambil sesegera mungkin. Ini contoh yang saya sampaikan adalah apa namanya permen karet ya. Jadi dia penelan 40 permen karet, satu bungkus dihabisin semua gitu ya. Nah, pada dasarnya bezoar itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada pito bezoar. Dia ada 4 atau 5 tipe. Nah, ada yang namanya pito bezoar. Dia adalah tipe bezoar yang dia menelan beberapa sayur-sayuran yang memang dia bisa dikatakan mentah dan memang itu busuk sehingga itu mengganggu di pencernaan. Itu namanya pito bezoar. Ada yang namanya triko bezoar. Jadi seorang yang menelan rambut, teman-teman. Jadi makan rambut sehingga nanti akan susah dicerna dan kadang membuat konstipasi dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa tipe pasien yang mohon maaf kelainan kemudian dia sering makan rambut seperti itu ya. Sebagainya.
Kemudian ada farmakobezuar kayak gitu. Jadi dia obat-obatan yang memang tidak perlu, obat-obatan yang memang dia sudah ED itu dia dimakan kemudian menimbulkan satu respon yang tidak bagus, mual muntah kadang sampai apa namanya pingsan dan sebagainya gitu. Ada juga eh, lactobezua. Ini adalah beberapa produk cair yang memang dia apa namanya sudah tidak layak dikonsumsi gitu ya. Yang terakhir adalah foreign body bezoar. Jadi misalkan benda-benda asing yang memang itu dia masuk, misalkan tadi yang saya sampaikan ada koin, ada kelereng, ada cincin gitu ya, itu yang termasuk di bagian foreign body bezoar. Nah, itu mungkin yang menjadi tambahan dari saya teman-teman semua dan semoga ini bisa menjadi satu insight bagi kita. Ternyata Islam juga punya perhatian yang berkaitan dengan skincare, kemudian apa namanya berkaitan dengan kesehatan oral hygiene, kemudian kesehatan di area-area yang lain, termasuk juga menjaga kesehatan dari aspek makanan. Ya, jadi harus ekstra hati-hati ketika kita berinteraksi dengan makanan, karena beberapa makanan itu tidak aman, ya tidak aman. Termasuk juga permen karet itu mungkin enak ketika di awal, tapi ketika sudah nggak manis lagi itu harus segera dibuang, jangan jangan apa namanya di ini apa namanya ditelan itu berbahaya gitu ya. Kalau dibuat main-main kayak dibikin balon mungkin itu tidak masalah gitu ya. Yang pertama itu dan yang kedua jangan mengganggu orang dengan permen karet, misalkan ditaruh di rambut dan sebagainya ya. Nah, beberapa anak SD itu ketika iseng itu dia makan permen karet kemudian dibuang di rambut temannya, wah itu harus di apa susah gitu, harus digunting rambutnya gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, bahkan di sebagian negara kalau tidak salah di Amerika saya lihat di TV kemarin itu permen karet dijadikan sebagai hiasan dinding, teman-teman. Di beberapa kota itu ada semacam dinding ya, dinding khusus gitu. Kemudian dia ditempel permen karet, dibentuk-bentuk macam-macam kayak gitu ya. Jadi ada yang dibentuk apa hati macam-macam gitu ditempelkan di dinding gitu ya. Ya itu menarik, menarik. Tapi ya tadi ya sisa ludah orang kemudian ditempel di dinding itu menjadi seni ya. Menurut mereka seni. Jadi itu hal yang apa? Yang menarik sehingga ketika orang lewat makan permen karet, khususnya ditempelkan di dinding kemudian dibentuk ya, dibentuk menggunakan tangan dan sebagainya gitu ya. Baik itu. Baik itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau mungkin komentar atau mungkin pengalaman, silakan. Pas jam 2. Ada pertanyaan silakan atau komentar. Tidak ada? Oke ya. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup teman-teman ya untuk kuliah hari ini dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan nanti materinya akan saya sharekan di Moka, nanti bisa dipelajari sebagai mungkin bahan ujian teman-teman ya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.